Kericuhan nyaris terjadi saat rapat mediasi penolakan kenaikan tarif retribusi pasar yang dipimpin oleh Asisten 2 Setda Banggai, Verlin Munggaesang. Keributan itu terjadi pada saat rapat baru saja dimulai di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai pada hari ini, Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Kami telah terhubung bersama rekan Asnawi. Ya, baik. Ya, baik. Rekan Asnawi, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, rekan Jolinda dan Tribuners, pada siang tadi ya, pada saat pertemuan atau rapat mediasi yang dipimpin oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yaitu Verlin Monggesang, sempat terjadi keributan, bahkan nyaris ricuh antara mahasiswa yang mendampingi para pedagang Pasar Sentral Luwuk bersama Satuan Polisi Pamung Praja yang terjadi di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai. Nah, kericuhan ini atau keributan ini terjadi saat rapat baru saja dimulai. Saat itu para mahasiswa yang mendampingi para pedagang pasar sentral merasa keberatan ya, karena sejumlah pedagang yang melakukan aksi sebelum rapat itu dimulai tidak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan perkantoran kantor Bupati Banggai. Sementara tidak diketahui alasannya ya, sehingga itulah yang menjadi pemicu awal sehingga kericuhan itu nyaris terjadi ya. Nah, rapat ini sebenarnya dilakukan sesaat setelah para pedagang ini melakukan aksi demo di kantor Bupati Banggai ya. Aksi demo tersebut dilakukan karena mereka menolak kenaikan tarif retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai. Menurut mereka, kenaikan tersebut sangat memberatkan karena kondisi ekonomi pasca COVID-19 ini belum stabil ya. Sehingga memang apalagi kenaikan itu di atas 100% dari 90.000 per bulan menjadi 210.000 per bulan. Nah, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil ini pasca COVID-19 sehingga para pedagang merasa keberatan dan secara tegas menolak kenaikan tarif retribusi pasar tersebut. Nah, Kepala UPT Pasar juga pada rapat tersebut menjelaskan bahwa kenaikan tarif itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang memang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai, dan dalam perda tersebut disebutkan sebenarnya bahwa dalam per hari para pedagang per petak itu harus membayar retribusi sebesar Rp7.000 ya, sehingga jika dikalikan selama 1 bulan atau 30 hari maka totalnya adalah Rp210.000. Meski begitu tetap mendapat penolakan dari warga, karena terutama dari pedagang ya, karena memang perda itu sampai sejauh ini belum pernah disosialisasi pasca ditetapkan pada tahun 2020 ya. Nah, pemerintah daerah Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa sebenarnya perda itu sebenarnya diberlakukan pada tahun 2021, namun karena kondisi COVID yang sampai saat itu masih mengintai wilayah Kabupaten Banggai, sehingga ditangguhkan sementara ya. Nanti diberlakukan pada per 1 Januari tahun 2023 ini. Nah, belum diketahui sebenarnya apa pertimbangan teknis sehingga kenaikan tarif itu sebesar di atas 100% atau dari 90.000 menjadi 210.000, karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan stakeholder dari pasar tersebut atau nomenklatur dari pasar tersebut belum menghadiri rapat itu ya, sehingga belum diketahui teknis atau alasan kenaikan itu. Nah, hingga rapat selesai memang belum ada pembuahan hasil
satu kepastian. Begitu asisten 2 Ferlin Monggesan meminta kepada para pedagang untuk bersabar karena pihaknya nanti akan melakukan rapat internal untuk membahas masalah ini bersama Bupati Banggai. Itupun juga nanti para pedagang nanti akan menyampaikan aspirasi di DPRD Banggai dan rencananya akan melakukan rapat dengar pendapat bersama anggota DPRD Kabupaten Banggai. Demikian. Baik, rekan Asnawi. Tribuners, kami akan menampilkan suasana nyaris terjadinya kericuhan akibat pedagang tolak kenaikan tarif retribusi di kantor Bupati Banggai. Berikut video lengkapnya. Sebelum kita masuk pada tahap diskusi nanti. Ya, oke. Sebentar Pak, saya akan berikan kesempatan. Ya, Sebentar, saya pimpinan rapat di sini. Pertama begini. Saya Sebelum lanjut, Kalau Bapak tidak ada, saya pertama harus saya sampaikan bahwa pemerintah daerah itu sudah kehilangan moralitas. Yang kedua, pemerintah daerah kehilangan etika. Artinya melalui prosedur yang kemudian diterapkan pengendalian masalah. Terus ya, saya pahami. Ini artinya begini. Ini tidak perlu. Artinya sebelum lanjut, kita masuk pada tahap dominan. Menyampaikan pendapat saling menghargai dan kalian sudah disambut dengan baik oleh pemerintah daerah. Kemudian hari ini dilakukan pertemuan. Kita bukan dengan kusir di sini, tapi biarkan dulu pemerintah bicara. Setelah itu kalian akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kalian. Jadi tolong dengar. Jangan dulu ditanyakan. lanjut saya dengar. Sama saya. Ya, oke. Oke, siap. Jadi saya minta sentral Simpong yang berada di Kabupaten Banggai itu untuk memulihkan kembali ekonominya di pasca Covid kemarin. Itu. Yang ketiga Ibu, kenaikan retribusi pasar ini tentunya yang menjadi persoalan adalah tidak adanya yang namanya surat edaran dari pemerintah daerah atau dinas terkait. Kenaikan ini kenapa kita menolak? Cukup naik dari 90.000 sampai 210. Bagaimana logika itu dipakai oleh kekuasaan? Apakah indikasinya adalah tidak mencapai target pendapatan asli daerah? Itu urusan pemerintah. Tetapi yang hari ini kita tolak adalah bahwa ada hak rakyat, ada hak pedagang yang dikibiri di situ. Saya tidak tahu apakah Bupati tahu ini kenaikan retribusi atau tidak, karena tidak ada edaran. Terima kasih atas laporannya rekan Asnawi. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih Jolinda.